Tidak ada nama lain yang ditinggikan di tempat ini selain Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu Bapa pada pagi hari ini, menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus. Tumpahkan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu, kepada gereja-Mu Tuhan. Supaya kami boleh senantiasa merasakan isi hati Tuhan. Kami boleh sejalan dengan isi hati Tuhan. Kami datang dengan merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, memohon Roh Kudus Guru kami yang agung untuk mengajar di tengah-tengah kami. Kalau bukan Tuhan sendiri yang mewahyukan kepada kami tidak mungkin bisa memahami isi hati-Mu. Itu sebabnya kami datang dengan rasa lapar dan haus di hadapan Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Wow, apa kabar saudara? Kita akan belajar satu kebenaran pada pagi hari ini. Kita sudah masuk pada bulan yang baru. Mungkin saya mau mengajar apa yang belum pernah saya omongi selama ini. Saya mau bicara satu tema, yaitu tentang karunia. Sebelum saya menyampaikan tema ini, saya harus mengatakan dulu, saya adalah orang pertama yang harus bertobat akan hal ini. Kenapa saya katakan bertobat? Sebab tanpa saya sadar, saya menganggap hal ini tidak lagi penting. Saya menganggap yang penting itu hanya buah. Karunia tidak penting. Dan beberapa minggu terakhir ini, ya, hampir 1 bulan belakangan ini saya harus katakan Tuhan seperti memukul kepala saya untuk saya bertobat dan meletakkan semua kebenaran pada posisinya. Saya paham bahwa ada banyak orang yang menyalahgunakan karunia. Bahkan ada orang yang mempergunakan karunia secara salah. Bahkan ada yang memperjualbelikan apa yang namanya karunia. Yang ia dapatkan dari Tuhan tapi diperjualbelikan untuk kepentingannya sendiri. Itu sebabnya seringkali saya memperingati akan hal ini. Dan mengingatkan jemaat Tuhan untuk tidak terbuai dengan apa yang namanya karunia. Karunia memang adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma, saudara, gratis. Sedangkan buah harus kita usahakan. Ya. Tetapi bukannya berarti kalau saya berkata demikian, lalu kemudian karunia menjadi hal yang tidak penting. Sehingga tidak pernah saya ajarkan, tidak pernah saya omongi sama sekali. Kekristenan selalu saya katakan, kekristenan itu harus balance. Kalau kita jatuh pada satu ekstrim, kita hanya menganggap penting satu kutub dan kita membuang kutub yang lain, itu akan sangat berbahaya dengan paradigma kekristenan kita. Sebab kita tidak akan bisa memahami kebenaran secara lengkap. Kalau kita cuma mau ambil sepotong yang kita suka, kalau kita membuang yang lain, itu akan sangat berbahaya. Makanya kita harus mulai dengan satu prinsip begini dulu. Tadi kan saya katakan, karunia adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Saudara, kalau karunia tidak penting, ya, Tuhan tidak akan berikan karunia-karunianya kepada gerejanya kalau ternyata karunia tidak penting. Karena ini penting, maka Tuhan berikan untuk gerejanya. Kita pasti sering baca tentang karunia, kita sering mendengar tentang karunia. Tapi sekarang kita mau jujur, berapa banyak kita yang tahu apa karunia kita? Berapa banyak kita yang mempraktekkan karunia kita? Berapa banyak kita yang betul-betul hidup melayani sesuai dengan karunia kita? Karunia itu bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di dalam gereja. Maka karunia itu sangat penting. Saya mengetahui hal ini, tetapi seperti yang saya katakan tadi, tanpa saya sadar, saya seperti membuang hal ini, saya anggap ini tidak penting, sehingga tidak pernah diajarkan, tidak pernah diomongin, dan selalu saya hanya berkata, yang penting buah, yang penting buah. Maka saya katakan, saya orang pertama yang harus bertobat. Tahun 2008 sampai tahun 2012, sekitar 4-5 tahun, saya sebenarnya banyak mengajar tentang karunia. Saat itu saya masih di Sydney, saya sampai terbang ke Melbourne untuk memprofil gereja-gereja orang.
untuk memberikan konsultasi tentang karunia. Tapi karena itu kalau yang saya bilang tadi bahwa begitu banyaknya penyelewengan tentang karunia, sehingga ini seakan saya masukkan dalam kotak, ini tidak penting lagi, udah case close. Dan sekarang saya harus katakan, saya harus bertobat akan hal ini. Sebab semua yang Tuhan berikan penting, kalau tidak penting, Tuhan tidak berikan. Keberdosaan manusia memanfaatkan, menyelewengkan, menyalahgunakan karunia, tidak otomatis menjadikan karunia di posisi yang tidak penting lagi. Hal itu tetap penting. Nah, kata karunia sendiri, saudara ya, itu berasal dari bahasa Yunani charis. Charis itu bisa berarti unmerited favor atau goodwill that is not deserved. Karunia itu betul-betul kebaikan Tuhan sebagai pemberi karunia kepada orang yang tidak layak. That is charis. Kalau ada kelayakan, itu bukan karunia lagi. Saudara bekerja, saudara dapat upah, itu bukan charis. You deserve. Kita layak karena kita kerja. Kita layak menerima upah, tapi yang namanya charis, kita nggak punya kelayakan sama sekali. Tapi Tuhan berikan itu cuma-cuma, itu charis. Itu karunia. Nah, saya harus awali dengan ini dulu, saudara. Sedikitnya ada 4 macam charis dalam Alkitab. Nah, saudara kalau membaca Alkitab, saudara pasti sering membaca kata kasih karunia. Kalau saudara buka Alkitab bahasa Inggris, saudara akan temukan kata ini, grace. Ya kan, kata grace. Nah, memang kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia, biasa kata charis ini diterjemahkan dalam 2. Satu, kasih karunia, yang dalam bahasa Inggris grace. Yang kedua, itu hanya karunia saja. Atau dalam bahasa Inggris suka dibilang sebagai gift. Tapi saudara perlu ketahui begini. Dalam bahasa Yunani, ini semua punya satu akar kata yang sama. Yaitu charis. Tidak ada kata-kata yang lain, enggak. Semua kata yang dipakai adalah charis. Nah, makanya saya mau memberitahu dulu bahwa ada 4 jenis charis. Ada 4 jenis karunia. Ya. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Nah, yang pertama itu charis dalam pengertian grace atau kasih karunia. Ini menyangkut keselamatan kekal. Ini adalah pemberian Tuhan teristimewa, tertinggi. Bahwa saudara dan saya yang meresponi panggilan Tuhan, saudara dan saya diberikan ini yang namanya kasih karunia. Saudara diberikan kemurahan Tuhan. Seharusnya kita binasa, kita jadi tidak binasa. Makanya Filipiensi, seorang penulis tentang grace yang sangat terkenal, dia menggambarkan Tuhan kita seperti pemulung. Loh, kok seperti pemulung? Iya, kita sampahnya. Tuhan angkat kita dari comberan. Tuhan angkat kita dari keranjang sampah. Tuhan yang bersihkan. Tuhan yang ubah sesuai dengan yang Dia mau. Ini adalah pemberian yang tertinggi. Kita diselamatkan, kita boleh memperoleh charis yang satu ini. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Saudara nggak perlu bayar apapun untuk hal yang satu ini. Tuhan hanya minta satu, kita meresponi apa yang Tuhan berikan. Kita responi dengan cara hidup kita. Oke, itu charis yang pertama. Charis yang kedua. Nah, saudara catat dulu di agenda saudara masing-masing. 19 Juli itu tanggalan merah. Ya, itu tanggalan merah. Kita akan ada seminar tentang karunia. Ya. Apa yang saya bagikan di sini ini hanya gambaran besar, gambaran umum, ya, hanya pendahuluan. Tetapi nanti di tanggal 19 Juli saya encourage setiap saudara, khususnya kalau pelayan-pelayan Tuhan harus menghadiri ini, saya himbau khusus untuk bisa menghadiri ini. Kita akan bicara lebih banyak lagi. Tetapi setiap saudara mau ajak teman dari manapun juga boleh hadir di tempat ini ya. 19 Juli itu tanggalan merah ya. Hari apa saya lupa, hari Kamis kalau saya nggak salah, Rabu atau Kamis. Tapi 19 Juli saudara tetap keep in touch di Instagram kita semua, di sosial media kita, nanti akan diumumkan lagi pastinya. Kita akan ada seminar tentang karunia. Nah,
Karis yang kedua itu dalam pengertian pelayanan jawatan. Pelayanan jawatan adalah karunia panggilan untuk berfungsi, nah ini kata kuncinya ini, untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus. Nah ayatnya itu ada di Efesus 4 ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Nah ini kata yang digunakan karis lagi. Pelayanan jawatan itu juga merupakan sebuah karunia jawatan menurut ukuran pemberian Kristus. Ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ini adalah sebuah karis untuk kita bisa berfungsi dalam tubuh Kristus. Nah, kita akan bicara banyak ini nanti di tanggal 19 Juli. Kita nggak bisa bahas sekarang ya. Tetapi sekarang cukup saudara tahu dulu bahwa karis yang pertama tadi grace, karis yang kedua itu adalah pelayanan jawatan. Karis yang ketiga, ya, nah ini yang terdapat di 1 Korintus 12 dan 14. Suka ditambahkan karisma, menjadi karisma. Tetapi akar katanya satu, karis. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisan ada gift, ada gifts, pakai S. Itu berarti karunia-karunia jamak. Nah, ini juga karisma atau karismata. Nah, itu berarti ada banyak pemberian, itu berarti jamak. Tapi akar katanya satu, karis. Yang punya pengertian karunia Roh Kudus atau karunia rohani. Itu yang bisa kita lihat dalam 1 Korintus 12 dan 14. Nah, kalau saudara pernah dengar istilah ini, karismatik. Gereja lu apa? Karismatik atau Protestan, gitu kan? Kita sering dengar istilah itu kan. Nah, kata karismatik itu sebenarnya berasal dari sini. Kalau karisma atau karismata itu kata benda, karismatik itu kata sifat. Itu aja. Nah, itu diambil dari kata ini ya. Nah, saudara harus tahu gini, bahwa karunia jawatan, karis yang kedua tadi, dan karunia rohani, karis yang ketiga ini hanya diberikan untuk orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Kalau tadi panggilan untuk berfungsi dalam tubuh Kristus, maka karis yang ketiga ini panggilan untuk pemberian untuk membangun tubuh Kristus. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya, membangun tubuh Kristus ya. Nah, nanti saudara baca sendiri di rumah 1 Korintus 12 dan 14 ada 9 karunia Roh Kudus ya. Nanti saudara baca sendiri, nanti kita omongin lebih lagi di tanggal 19. Ada perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, membedakan roh, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Nah, tapi ada karis yang keempat. Nah, karis yang keempat ini adalah karunia natural atau kita sering sebut juga dengan karunia motivasi. Karis yang keempat ini suka identik dengan apa yang namanya talent atau bakat. Dengar baik ini, karis yang keempat ini bukan hanya untuk orang percaya, tetapi semua orang yang dilahirkan di muka bumi ini pasti punya jenis pemberian yang keempat ini. Ini juga karis, ini juga pemberian Tuhan. Dalam keadilan dan kebijaksanaan Tuhan yang Alkitab katakan, Ia memberikan matahari untuk orang benar dan orang tidak benar. Ia menurunkan hujan untuk orang baik dan orang yang tidak baik. Nah, itu sebabnya setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini pasti memperoleh yang namanya karis jenis yang keempat ini. Karunia natural. Itu adanya di Roma pasal 12. Nanti kita omongin lebih lanjut juga di tanggal 19. Makanya ada kalau di sini nih, ini ada banyak, tapi beberapa di antaranya ditulis di Alkitab ada memimpin, mengajar. Saudara akan temukan banyak pemimpin yang bukan orang Kristen kan? Loh iya. Soal jadi pemimpin bengis atau pemimpin baik itu urusan belakang. Hitler itu punya karunia memimpin, titik. Loh iya. Kita suka atau tidak, Hitler yang punya karunia memimpin. Tapi kemudian jadi pemimpin baik atau pemimpin yang bengis itu urusan belakang. Tapi dia tetap dapat karis dari Tuhan. Tidak harus jadi Kristen untuk bisa mengajar. Ada orang-orang yang non-Kristen juga cakap mengajar kok. Itu juga bagian dari karunia natural yang Tuhan kasih. Nah, Tuhan berikan karunia natural ini
Ya, itu untuk supaya kita juga bisa maksimalkan dalam hidup kita, untuk kita bisa survive dalam kehidupan ini, untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Makanya orang-orang yang berhasil mengeksplor karisnya yang natural ini, itu bisa hidup dengan kemakmuran, dengan kenyamanan, dan lain sebagainya, saudara. Ya. Nah, talenta ini atau karis yang keempat ini juga seringkali merupakan bakat turunan, di mana seseorang dikondisikan bertumbuh sejak kecil dalam lingkungan tertentu. Misalnya, orang tuanya atlet, anaknya jadi atlet. Orang tuanya seniman, anaknya juga jadi seniman. Ini merupakan talent yang memang dirawat, yang diberikan, dan ditumbuhkan dalam lingkungan tertentu. Nah, itu 4 jenis karis, 4 jenis pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Kita lihat dulu satu ayat, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, ini sangat penting sekali. Layanilah seorang akan yang lain, lihat ya, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Kita seringkali jatuh pelayanan berdasarkan kebutuhan. Alkitab tidak mengajarkan pelayanan berdasarkan kebutuhan, tapi pelayanan berdasarkan karunia. Saya ulang lagi. Kita seringkali berpikir pelayanan itu berdasarkan kebutuhan, tapi yang Alkitab ajarkan pelayanan berdasarkan karunia. Sebenarnya sangat berbahaya kalau pelayanan berdasarkan kebutuhan, itu nggak akan efektif. Saya ambil contoh. Kita lagi sakit gigi. Giginya mesti dicabut. Kita datang ke dokter gigi. Kita nggak akan datang ke montir kan untuk cabutin gigi kita kan. Tapi ada kebutuhan buat dicabut. Nggak ada dokter gigi, montir suruh cabut. Nggak akan. Karena memang bukan karena ada kebutuhan. Harusnya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Makanya Alkitab dengan jelas berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Ayat ini merupakan ayat dengan mindset kerajaan banget. Saudara perhatikan kata pengurus, memang konsep kerajaan, kita itu bukan pemilik, kita itu pengelola, kita steward. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola dengan apa yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Nah, kata pengurus ini dalam bahasa Yunaninya itu digunakan kata oikonomos. Oikonomos, oikos dan nomos, pengatur rumah. Oikos itu rumah, pengatur rumah. Nah, dari kata oikonomos ini, saudara mendapatkan kata ekonomi. Sebagai pengelola. Ayat ini sangat berkonsep kerajaan. Ayat ini menyatakan kita harus mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Sebagai pengurus yang baik dari pemberian Tuhan. Kata karis muncul lagi di sini. Ya. Nah, makanya saya dari tadi mengajak kita kepada satu pengertian, karis itu memang ada 4 macam. Ya emang kalau di bahasa Inggris dipisah-pisah, ada gift, ada grace. Tapi sebenarnya semua karis. Karunia yang Tuhan berikan pun itu karis. Dan kita harus kelola dengan baik. Nah, saudara harus tahu konteks 1 Petrus 4 ayat 10 itu, ya. Kalau kita lihat ayat kedua dan ketiga, ini konteksnya untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, kita balik lagi ke blueprint. Kita sudah banyak bicara tentang blueprint. This is very important, makanya kita memahami apa yang namanya blueprint. Sebab itu cetak biru Tuhan sejak awal kepada manusia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia, kita udah katakan berkali-kali, itu 2. 1, keserupaan dengan Kristus. Keserupaan itu bicara karakter. Nah makanya konteks di ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan
kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Ini semua bicara karakter. Ya kan? Ini semua bicara karakter. Keserupaan memang berurusan dengan karakter, tapi Tuhan punya tujuan yang kedua kan untuk kita dalam blueprint itu. Tuhan punya tujuan untuk kita memerintah bersama Dia, untuk kita mengembangkan kerajaan, untuk kita mengembangkan pemerintahan Kristus dalam diri kita. Nah, dengar baik ini. Untuk urusan keserupaan, untuk urusan karakter, kita bicara tentang buah. Tapi untuk mengembangkan pemerintahan Allah, itu bicara karunia. Saya ulang lagi. Blueprint Tuhan itu dua. Keserupaan dengan Kristus, ini bicara karakter. Ini bicara buah. Tapi untuk mengembangkan pemerintahan Allah dalam hidup kita, untuk mengembangkan kerajaan, untuk menggali potensi kita, memenuhi bumi ini, yang dibutuhkan adalah karunia. Sebab kita melakukan itu bukan dengan kuat dan gagah kita. Kita melakukan itu dari pemberian kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Makanya tujuan Tuhan menciptakan manusia, keserupaan, gambar dan rupa Allah itu bicara buah karakter. Tapi yang kedua, mengembangkan pemerintahan Allah bersama Dia itu berurusan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Maka saya harus comes up dengan statement ini, saya harus datang dengan statement ini. If we ignore the gifts, we despise the giver. Kalau kita mengacuhkan pemberian, kita meremehkan sang pemberi. Halo? Kalau kita ignore, kita mengacuhkan pemberian, sebenarnya kita meremehkan sang pemberi. Katakan, kalau Pak Freddy gitu ya, misalnya bawain saya sesuatu. Misalnya, ya bukan barang yang fancy, bawain makanan deh gitu. Saya tidak akan buang itu. Ya, kalau saya buang itu berarti saya merendahkan sang pemberi. Atau mungkin dikasih kaos biasa, saya tidak akan bikin itu jadi kaempel kan. Kalau saudara dikasih oleh seseorang sesuatu, tidak harus mahal. Tapi sebagai orang, saudara diberikan kepada orang yang saudara sayangi, yang saudara hormati, saudara tidak akan jadikan itu hal yang sia-sia. Maka ingat baik prinsip tadi. Kalau karunia tidak penting, Tuhan tidak perlu berikan sama gerejanya. Ya. Kalau kita mengacuhkan pemberian, kita meremehkan sang pemberi. So, kita dipanggil untuk mengelola karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Baik karunia rohani maupun talenta-talenta bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Orang yang berhasil mengolah bakat-bakat dalam hidupnya sangat bisa mencapai kemakmuran dalam hidup ini. Tidak peduli dia Kristen atau non-Kristen. Nah, ada prinsip-prinsip karunia yang perlu kita ketahui ya secara cepat. Ya. Kita baca dulu 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Prinsip yang pertama dari karis adalah keragaman. Prinsip pertama dari karis adalah keragaman. Ayat keempat tadi, ada rupa-rupa karunia, jadi bukan cuma satu tapi ada banyak. Itu sebabnya kita harus ingat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa punya semua karis ini. Tidak ada. Yang punya semua karunia itu hanya Yesus doang. Itu sebabnya jangan memaksa orang lain untuk bergerak di mana area yang dia tidak dianugerahi Tuhan untuk melakukan hal itu. Jangan memaksa orang untuk bergerak di karunia yang kita miliki karena belum tentu Tuhan inginkan dia bergerak di bidang itu. Makanya kita tidak boleh memprojek orang lain untuk jadi sama seperti kita. Kita perlu projek orang lain.
untuk menjadi seperti yang Kristus inginkan. Kecenderungan kita adalah tanpa kita sadar, kalau kita excellent di satu bidang, kalau kita sangat baik dalam bidang tertentu, kita mau mencoba memprojek orang lain untuk melakukan persis yang kita lakukan. Kita lupa, karis itu beragam. Ada hal-hal yang pasti saya bisa lakukan, saudara tidak bisa lakukan. Ada hal-hal yang saudara bisa lakukan, saya tidak bisa lakukan. Ya. Itu sebabnya justru harus dapat bekerja sama dan kita tidak menganggap apa yang menjadi karis kita itu lebih penting daripada orang lain. Ini rusak sekali kalau kita menganggap apa yang kita bisa, apa yang menjadi karis kita itu lebih penting daripada orang lain. Itu berbahaya sekali, saudara ya. Itu berbahaya sekali. Ya. Kita tidak perlu merasa lebih istimewa, lebih hebat daripada yang lain. Yang kedua, dengan cepat saja. Selalu mengingat karunia adalah pemberian Tuhan untuk kepentingan bersama. Makanya ayat yang ke-6 tadi, dan berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan. Karis itu pemberian Tuhan. Makanya begini, jangan sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Jangan sombong dengan karis yang kita miliki. Kita harus selalu ingat, itu pemberian Tuhan. Manusia berdosa itu memang selalu punya kecenderungan. Kecenderungannya apa? Untuk berbangga diri, untuk jadi jumawa atas karis yang dia punya. Nah, disitulah awal mula penyelewengan atau penyalahgunaan karunia. Tapi kita diingatkan untuk kita tidak menjadi sombong dengan karis yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sendiri. Ya. Itu hal yang sangat penting, itu yang harus kita ingat. Yang ketiga, nah ayat yang ke-7 tadi, tetapi kepada tiap-tiap orang. Berarti apa prinsip yang ketiga? Semua orang pasti memilikinya. Jangan ada yang bilang, pastor saya tidak punya karunia, saya tidak punya karis. Sebenarnya bukan tidak punya. Jangan-jangan kita seperti orang yang dipercayakan satu talenta, kita pendam itu baik-baik, kita simpan itu, tidak pernah kita manifestasikan, tidak pernah kita gali. Tidak ada orang yang tidak punya apa yang namanya karunia. Setiap orang pasti punya. Hanya saja ada orang yang memendamnya. Yang keempat, kita baca dulu. Karunia itu kedaulatan Allah, Tuhan yang berikan. Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kita tidak bisa memilih karunia apa yang kita miliki. Karunia itu kedaulatan Tuhan, tetapi dalam kebijaksanaannya Tuhan pasti menitipkan kepada saudara dan saya karis-karis untuk kita kembangkan sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing, sesuai dengan kepribadian kita. Ya, kita tidak bisa memilih, tapi pasti kita semua punya tugas untuk mengembangkannya. Prinsip yang kelima, karunia tidak berhubungan dengan buah. Fruit is earned, gift is given. Buah harus diperoleh memang, tetapi karunia diberikan cuma-cuma. Nah, saya mau akhiri dengan ini saudara. 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui apa? Kebenarannya. Perhatikan, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Berarti ada yang tidak benar yang sedang terjadi di kota Korintus. Nah, saudara tidak akan bisa memahami ayat ini kalau saudara tidak tahu latar belakang apa yang terjadi di kota Korintus pada saat itu. Kota Korintus adalah kota yang sangat kaya. Mungkin ini adalah kota paling kaya, paling besar dari seluruh jajahan Romawi.
Kota Korintus ini kota yang sangat wow dan luar biasa. Bayangkan kota ini punya 2 pelabuhan. Kota punya 1 pelabuhan aja pada zaman itu sudah makmur. Kota Korintus itu punya 2 pelabuhan, saudara. Ya, yang di barat ini juga ada di Alkitab, itu namanya Lekeum. Nah, jadi kalau saudara baca Kisah Para Rasul, saudara ketemu ada Lekeum, nah itu pelabuhan di barat, kota di barat Korintus. Dan di timur itu ada Kenkrea. Nah, Paulus mengunjungi semua itu. Bayangkan, kota ini punya 2 pelabuhan. Karena kota ini sangat besar, sangat kaya, 2 pelabuhan, kota ini sangat multicultural. Filsafat, kebudayaan semua berkembang pesat di kota itu. Ya. Penyembahan-penyembahan berhala, kuil-kuil dewa asing, terutama dewa cinta, ya, itu ada di situ. Ya. Atau yang disebut dengan Aphrodite, itu adanya juga semua di kota Korintus itu. Nah, orang percaya yang hidup pada saat itu, di kota yang begitu besar, yang begitu kaya, yang begitu multicultural, mereka tanpa sadar mulai mengambil kultur-kultur dan filsafat-filsafat yang ada pada saat itu untuk masuk ke dalam kekristenan. Makanya Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu punya 2 tantangan yang sangat besar. Yang pertama adalah penyembahan berhala. Yang kedua adalah ketidakdewasaan. Saya ulang lagi. Jemaat di Korintus punya 2 masalah. Penyembahan berhala dan ketidakdewasaan. Ketidakdewasaan dalam pelayanan itu selalu menjadi, kalau bahasa Inggrisnya, pain on the neck. Sakit di leher, pasti buat kita tidak nyaman. Ya. Sebagai gembala, saya sangat memahami hal ini. Saya tetap menjadi bapak, harus menjadi gembala, tetapi setiap kali berjumpa dengan ketidakdewasaan dalam pelayanan, itu selalu menjadi hal yang paling tidak nyaman. Nah, ini dihadapi, saudara, sama jemaat Kristen di kota Korintus. Makanya karena ketidakdewasaan itu juga jemaat di Korintus itu kan terpecah-pecah, bikin golongan-golongan. Ada yang bilang aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Ada yang merasa paling rohani, dia bilang dia golongan Kristus. Dia pikir dengan dia kasih nama golongan Kristus, otomatis dia menjadi lebih rohani. Ada begitu banyak filsafat asing yang masuk ke kota itu. Penyembahan-penyembahan berhala, dosa seksual semua ada. Maka kalau saudara lihat di kitab-kitab Korintus, di pasal yang kedua, pasal 3, 4, 5, saudara akan menemukan perkawinan yang hancur di situ, dosa penyembahan berhala di situ, dosa seksual di situ, semua segala macam bentuk ada di sana. Karena penyembahan berhala, mereka menyalahgunakan karunia. Karena ketidakdewasaan, mereka menyalahgunakan karunia. Enggak ada yang salah dengan karunia. Tapi karena ketidakdewasaan, mereka bisa menyalahgunakan karunia. Karena penyembahan berhala, mereka bisa menyalahgunakan karunia-karunia itu. Itu sebabnya Paulus bilang, aku mau kamu mengetahui kebenarannya. Kalau orang tidak dewasa akan terbiasa dengan cara penyembahan berhala. Maka orang akan menggunakan karunia untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan jemaat. Makanya kan kalau di kitab Korintus itu saudara akan temukan kan, bahwa yang wanita jangan berkhotbah dulu. Itu konteks kota Korintus. Memang apa salahnya kalau wanita mengajar? Ya kan? Nah, tapi konteks kota Korintus pada saat itu, dalam kuil-kuil penyembahan berhala, itu ada banyak wanita-wanita yang beroperasi sebagai imam, rangkap dalam tanda petik jadi pelacur bakti. Dan mereka tetap mengajar dalam kuil-kuil. Buat sistem penyembahan berhala itu oke saja. Sekarang Paulus bilang, kamu gak bisa. Kamu hidup dengan suami orang, terus kamu mau mengajar, nggak bisa. Itu kan hal yang Paulus coba tekankan. Saudara, untuk jemaat ini saya juga harus katakan ya. Kekristenan hari ini, apakah praktek-praktek di kota Korintus tidak terjadi pada kekristenan sekarang ini? Terjadi juga, saudara. Maka kita harus waspada ya. Praktek-praktek seperti ini ya,
Kalau orang tidak dewasa, terbiasa dengan cara penyembahan berhala, itu masih terjadi di gereja Tuhan sampai hari ini. Makanya ada kultus individu terhadap pembicara. Itu bentuk-bentuk penyembahan berhala. Ya. Karunia ada untuk meninggikan Kristus, bukan untuk meninggikan manusia. Penyembahan berhala melakukan itu, idola dunia melakukan itu. Tetapi kerajaan Allah tidak boleh hal tersebut terjadi. Di zaman yang sekarang ini, ya, saudara, saya bukan orang yang tertutup, saya orang yang sangat terbuka. Saudara bisa lihat sendiri. Saya tidak khotbah sendiri kan di mimbar ini, karena saya membuka mimbar ini untuk hamba-hamba Tuhan yang lain yang saya percaya punya karunia yang berbeda dengan saya. Sistem keterbukaan informasi sekarang, saudara klik, buka YouTube, saudara bisa dengar khotbah. Mau dari Afrika pun saudara bisa dengar. Tapi dengar baik ini, jangan sampai filsafat-filsafat dunia, ajaran-ajaran palsu masuk ke dalam pemikiran kita. Itu sangat bahaya. Ada hal-hal yang minor, saudara. Ada hal-hal yang minor, pengertian-pengertian minor. Saudara mempercayai apa, itu bebas saja buat saya. Contoh yang minor itu begini, saudara ya. Contoh yang minor itu begini. Saudara mempercayai nanti mati, setelah mati kita ada di sorga, tiap hari kerjaannya cuma nyanyi. Misalnya saudara percaya akan hal itu ya. Buat saya itu minor. Sekalipun saya tidak mempercayai hal itu. Kalau saudara mempercayai hal itu sekalipun, enggak masalah. Saudara mempercayai nanti ada 7 tahun masa aniaya, saya tidak mempercayainya. Saudara mau mempercayai 1000 tahun masa aniaya, itu juga enggak jadi masalah. Itu hal minor. Itu tidak akan mempengaruhi hal apapun. Tapi sekarang bisa berkembang ajaran-ajaran yang sangat berbahaya, yang merupakan hal major. Yang berkata Yesus bukan juru selamat, Yesus pernah tidak jadi Tuhan. Itu hal major. Dan Anda jangan masukkan dalam pikiranmu. Itu sangat berbahaya. Saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan, saya harus memperingati dengan keras akan hal ini. Ada hal-hal major yang kita tidak bisa toleransi. Yang saudara jangan suntikan, jangan izinkan masuk dalam pemikiranmu. Hal-hal yang merendahkan ketuhanan Kristus. Hal-hal yang menegasi ketuhanan Kristus, jangan kau izinkan masuk. Itu hal yang sangat berbahaya sekali. Sebab itu adalah dasar iman Kristen. Kalau hal-hal minor, saudara mau bilang mati harus dikubur, nggak boleh dibakar, terserah. Mau dibakar kek, mau diapain kek, terserah. Tapi ada hal-hal major yang saudara jangan sampai dikontaminasi. Singkat cerita, saya mau katakan, nanti tanggal 19 kita bakal ngomong lebih lanjut. Sebab setelah saya sampaikan ini, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saya sudah mengetahui apa karunia saya? Itu kan yang penting. Karena ingat, kita melayani sesuai karunia, bukan sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan itu bahaya. Ingat ilustrasi tadi, saudara sakit gigi, saudara nggak mau kan, yang cabut gigi saudara montir. Nah kalau pelayanan sesuai kebutuhan, ya yang penting gigi gue sakit, siapapun, tukang kebon kayak apa, boleh cabut. Nah itu kalau sesuai kebutuhan. Tapi Alkitab bilang, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan.